Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Tentunya ini sudah tahun 2024, menjadi tahun yang baru yang penuh harapan buat kita investor untuk bisa mendapatkan gain atau keuntungan yang bagus di tahun 2024. Selamat tahun baru buat teman-teman investor. Dan seperti biasa saya akan mencoba membahas saham yang menurut saya masuk dalam watchlist saya dan juga menjadi saham yang menurut saya memiliki potensi besar di tahun 2024 ini, yaitu saham El Nusa Tbk atau ELSA. Seperti apa? Secara sekilas di sini saya melihat dari pergerakan emiten ini semenjak dia IPO, teman-teman, sebenarnya ini terlihat secara konsolidasi, teman-teman. Artinya dari range 200 sampai dengan 600, emiten ini tetap bergerak di range yang sama sampai dengan periode tahun 2023 akhir, teman-teman. Nah, kenapa saya mengatakan emiten ini menjadi salah satu emiten yang punya potensi besar di tahun 2024? Kita akan melihat dari yang pertama, fundamentalnya. Baik, seperti biasa, saya selalu melihat dari laba bersih dan juga poin-poin atau pos-pos yang lain. Yang pertama, dari laba bersihnya, dia memiliki laba bersih sampai dengan kuartal ketiga 2023, yaitu sebesar 406 miliar rupiah, teman-teman. Nah, jumlah ini sudah meningkat 7% dari periode tahun 2022, yang dimana tahun 2022 secara annual, dia mencapai 378 miliar. Nah, di sini emiten ini sudah mencatatkan laba yang sudah melampaui laba secara annual tahun 2022. Nah, kira-kira ini menjadi laba yang sudah cukup tinggi tercapai di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga. Karena kita tahu masih ada satu kuartal lagi yang belum dicatatkan di laporan keuangannya, yaitu secara annual. Nah, ini kenapa bisa signifikan ini? Langsung saja ke laporan keuangannya. Seperti biasa, teman-teman, dari sisi pendapatan di sini terlihat meningkat di kuartal yang sama tahun 2022 dan kuartal yang sama di tahun 2023 itu terlihat adanya peningkatan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah, teman-teman. Nah, ini yang menjadi salah satu pendorong kenapa emiten ini mencatatkan laba yang cukup signifikan di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari core bisnisnya sendiri, pendapatan, kita tahu emiten ini bergerak di bidang oil dan gas. Nah, tentunya ini berarti secara performance ini sudah dikatakan meningkat cukup signifikan, teman-teman. Nah, kemudian dari beban pokoknya juga terlihat meningkat. Wajar-wajar saja kemungkinan besar diakibatkan adanya kenaikan dari beban pokoknya. Nah, di sini tercatat laba brutonya mencapai 867 dibandingkan 658, cukup signifikan, teman-teman. Nah, hal yang lain yang menurut saya menarik di sini, pendapatan keuangannya meningkat dari 18 miliar menjadi 50 miliar. Ini juga salah satu penyumbang kenaikan laba sampai dengan kuartal ketiga. Nah, ini bisa disimpulkan secara keseluruhan memang pendapatan dari core bisnisnya lah yang mengalami peningkatan signifikan, teman-teman. Nah, ini mengapa saya katakan salah satu poin emiten ini cukup menjanjikan di tahun 2024. Nah, terlihat di sini laba per sahamnya itu sangat signifikan, teman-teman, padahal ini masih di kuartal ketiga. Nanti kita akan melihat di periode annual atau kuartal keempat setelah laporan keuangan akhir tahun 2023 dirilis di tahun 2024 nanti akan terlihat apakah memang emiten ini punya potensi besar untuk kenaikan harga sahamnya. Baik, kemudian kita lanjut ke ekuitasnya. Dari sisi ekuitas juga cukup menjanjikan, teman-teman. Sampai dengan kuartal ketiga dia sudah mencapai 4,3 triliun. Dari sebelumnya secara annual dia mencapai 4,1, sudah meningkat kurang lebih 200-an miliar rupiah, teman-teman. Nah, di sini untuk kenaikan ekuitasnya itu sudah mencapai 5%, di mana tahun sebelumnya hanya 8,98. Nah, bisa saya prediksi untuk 2023 secara annual nanti kemungkinan akan tercapai kurang lebih di angka 8%, teman-teman. Oke. Nah, untuk EPS-nya di sini kita setahun kan mencapai angka 74. Nah, perbedaannya cukup signifikan dari periode 2022 secara annual, kurang lebih ada 20 poin, teman-teman. Nilai EPS-nya, selisihnya. Ini hal yang menurut saya cukup menarik untuk emiten ini. Kemudian untuk saham beredarnya masih tetap sama di angka 7,2 miliar lembar. Dan memang dari sisi utang di sini terjadi peningkatan di mana periode sebelumnya 4,7 triliun menjadi 5,015 triliun.
Kita bandingkan dengan ekuitasnya, yaitu didapat angka DER mencapai angka 1,16. Artinya jumlah utangnya di sini memang sudah lebih tinggi dari ekuitasnya. Tapi it's okay, it's fine. Selama emiten ini bisa menghasilkan laba yang cukup signifikan juga teman-teman, tentunya nanti akan berguna untuk mengeliminasi nilai utangnya. Dari sisi penambahan kas, sebelum ke penambahan kas, kita lihat dulu dari grafik utangnya. Ini memang terlihat signifikan ya teman-teman dari periode tahun 2018. Di sini memang ada penurunan di tahun 2021, tetapi 2022 meningkat kembali cukup signifikan, dan di tahun 2023 meningkat kembali. Mungkin nanti di tahun 2023 kuartal terakhir bisa saja mengalami peningkatan kembali teman-teman, but it's okay, karena saya lihat dari sisi performance yang kita lihat tadi dari laba, maksud saya pendapatannya itu meningkat termasuk signifikan teman-teman, padahal masih di kuartal ketiga. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari sisi ROE-nya di sini sangat signifikan teman-teman. Di sini saya bandingkan dari periode 2022 ke tahun 2023, di sini sudah terjadi peningkatan kurang lebih 4% teman-teman. Ya, 4% dari periode sebelumnya. Ini merupakan poin yang sungguh positif dari emiten ini. Mengapa saya katakan emiten ini punya potensi besar. Nah, dari data laporan keuangan tadi, seperti yang kita lihat dari sisi ekuitasnya meningkat, utangnya juga memang meningkat, tetapi laba bersihnya di sini peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022 dan sepertinya akan berlanjut sampai tahun 2023. Untuk 2024 mungkin kita belum mendapatkan datanya. Dan dari sisi penambahan kas juga termasuk lumayan, dan posisi kas juga termasuk cukup tinggi teman-teman, sesuai dengan pergerakan dari laba bersih dan ekuitasnya. Dari data laporan keuangan tadi didapat nilai bukunya itu seharusnya berada di angka 593 per lembar saham, dan secara BBV 1 emiten ini berada di angka 593. Nah, ternyata pada saat harga sekarang, pada saat saya membuat video ini tepat di 1 Januari 2024 teman-teman, emiten ini ditutup closing di angka 388. Nah, dengan angka 388 tentunya deviasi ke angka BBV 1-nya itu cukup jauh teman-teman. Nah, kemudian dari sisi PER juga ternyata PER yang dicapai di harga sekarang itu di 388 hanya mencapai 5 kali PER-nya teman-teman. Nah, dengan membandingkan data PBV dan PER, ternyata masih di bawah angka 1 untuk PBV-nya, dan PER-nya masih di bawah angka 10 yang menurut saya angka wajar untuk nilai PER suatu emiten. Terutama emiten ini bergerak di bidang tambang yang juga apabila dibandingkan dengan emiten-emiten lain itu PER-nya bisa mencapai di atas jauh angka 10 teman-teman. Oke, di sini terlihat untuk nilai PBV dan PER-nya itu di angka 0,7 dan 5,2 untuk PER-nya, sehingga sebenarnya untuk secara fundamental emiten ini seharusnya dihargai di angka 668 seperti biasa saya rata-ratakan dari PER dan PBV wajar. Nah, dengan harga sekarang di 388, coba dipikirkan teman-teman investor berapa potensi gain yang mungkin diperoleh. Di sini saya melihat data sebesar 72%, artinya kita bisa half bagger lebih sedikit untuk potensi gain yang mungkin didapatkan apabila kita membeli harga sekarang teman-teman. Dan nilai MOS-nya sendiri, margin of safety-nya sudah sangat-sangat bagus teman-teman, di angka atas 30%, yang artinya dari angka sekarang di 388 penurunannya menuju harga yang lebih rendah lagi, risikonya itu sangat-sangat kecil teman-teman, walaupun memang di beberapa case tertentu bisa saja terjadi penurunan. Tergantung investor atau teman-teman bagaimana manage money-nya dengan baik. Kemudian saya lanjutkan ke PBV dan PER wajar selama 5 tahun terakhir. Ternyata untuk PBV wajarnya emiten ini berada di angka 0,69 atau 0,7. Sebenarnya sudah sama dengan PBV yang sekarang teman-teman di harga 388. Tetapi apabila kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, untuk PER-nya ini dengan PER 5 itu merupakan PER yang sangat-sangat jauh di bawah PER wajar. Ternyata PER wajar itu di angka 12,48 kali, sehingga didapat harga wajarnya itu seharusnya di angka 667. Kebetulan ini sama teman-teman dengan harga fundamentalnya. Nah, ini yang saya katakan kenapa emiten ini cukup bagus di tahun 2024, karena kita lihat dari kedua sisi, secara harga wajar maupun secara harga fundamental berada di angka 600-an. Dan tentunya dengan membeli di harga sekarang, potensi gain-nya itu bisa di atas half bagger teman-teman, atau lebih tepatnya di angka 72%, dan MOS-nya cukup bagus. Nah, mungkin kita sudah melihat datanya dan punya keinginan untuk memiliki emiten ini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke analisis teknikal. Apakah di harga 388 ini merupakan harga yang cocok untuk entry, atau bisa jadi nanti menurun kembali teman-teman. Nah, saya akan jelaskan.
Baik, di sini saya akan mencoba membahas secara teknikal, secara sederhana teman-teman. Di sini memang seperti yang saya sebutkan di awal video ini, emiten ini sebenarnya bergerak di range yang sama dari periode awal sampai dengan periode tahun 2023 akhir, yaitu di range 200 dengan mentok di angka 700 teman-teman. Dan tentunya balik kembali sekarang di pertengahan harga yaitu di angka 388. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah emiten ini memiliki potensi untuk turun kembali? Bisa saja teman-teman, walaupun tadi terlihat memang secara fundamental emiten ini sudah memiliki nilai MOS di atas 30%. Tapi kalau melihat dari sisi grafik, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, di sini saya melihat titik 400 menjadi titik resisten ataupun titik support. Saya rasa ini menjadi 50-50. Bisa jadi titik 400 ini menjadi titik support yang baru karena dia sudah pernah menembus angka 400 di periode Oktober ya teman-teman. Tetapi saya lihat di sini sampai dengan akhir tahun dia terlihat ada penurunan kembali menuju angka 388. Nah, apakah di sini ini menjadi titik support? Saya rasa masih 50-50 teman-teman. Nah, kalaupun dia menurun kembali, bisa saja menurun sampai dengan angka 300 teman-teman. Itu kemungkinan yang paling buruk menurut saya karena di sini sudah ada beberapa garis trendline yang mensupportnya di angka kurang lebih 350 dan juga di angka 330 atau 320 teman. Nah, menurut saya potensi ke 300 itu cukup kecil, tapi di angka range 400 sampai dengan 300, katakanlah di 350 bisa saja terjadi. Nah, perlu kita ketahui dari semenjak COVID dimulai di tahun 2020 periode Maret, emiten ini sebenarnya sudah mengalami bullish, dan kalau kita buat secara trendline di sini, dia sudah mengalami periode yang namanya bullish teman-teman, dan kemungkinan memang support di angka 380 ataupun 370 itu bisa menjadi support kuat yang baru. Karena sebelumnya ini menjadi resisten di periode-periode tahun 2021 dan juga di periode 2022 atau bahkan di periode 2019. Nah, kemungkinan ada dua, apabila yang pertama apabila tadi nilai MOS-nya itu memang terbukti atau terconfirm menjadi nilai MOS yang cukup bagus di atas 30%, kemungkinan dia akan bertahan di titik 388 ataupun 380 sampai dengan 400, jadi titik support yang baru. Nah, yang kedua, apabila memang tadi itu bisa dipatahkan dengan kemungkinan besar terjadi penurunan, berarti kemungkinan besar akan turun ke harga 350 teman-teman, untuk membentuk titik support baru di 350 secara minor trend. Nah, kalau menurut saya, range belinya ini berada di angka di atas 300, atau kita katakan 350 sampai 400. Nah, menurut saya dengan performa yang bagus tadi, bisa saja ini akan bertahan di titik 400 dan kemungkinan akan mengalami peningkatan ke harga 600 teman-teman di sini. Titik resisten yang terjadi di tahun 2016. Dan kalau memang lebih bagus lagi performanya di tahun 2023 secara full atau secara annual, dia akan meningkat kembali ke angka 700, bisa saja terjadi teman-teman. Nah, tentunya teman-teman investor pintar-pintar saja menggunakan money management. Kalaupun memang emiten ini turun, saya rasa potensinya masih cukup besar dan inilah kesempatan untuk kita mengalami, maksud saya memiliki emiten ini. Nah, kemudian dari beberapa media, saya selalu mengkonfirm beberapa analisis fundamental maupun teknikal saya dengan media-media atau sentimen-sentimen dari eksternalnya. Nah, pertama ini saya melihat adanya harga minyak naik imbas The Fed tahan suku bunga. Nah, ini tentunya akan semakin meningkatkan pendapatan dari emiten ini karena dengan harga minyak dunia naik, apabila mereka ekspor, mereka akan mendapatkan selisih kurs ataupun pendapatan yang lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, ini merupakan sentimen yang mendukung sentimen pertama harga minyak mendidih, artinya ada peningkatan harga minyak dunia yang tentunya akan meningkatkan pendapatan secara langsung dari ELSA ini. Nah, di sisi yang lain, emiten ini rutin membagikan dividen teman-teman. Tentu saja ya, karena merupakan emiten yang bergerak di bidang perbankan yang tentunya memiliki cuan yang cukup tebal menurut saya. Nah, dengan harga di 388 tadi, emiten ini memiliki dividen yield lebih tinggi tentunya di atas bunga deposito, yaitu berada di angka 6% teman-teman. Merupakan hal yang perlu dicari dari seorang investor, yaitu dividen yield. Nah, dengan melihat data dari dividen yield-nya ini emiten yang cukup menjanjikan dalam memberikan dividen, teman-teman. Dan apalagi didukung dengan cuannya atau tebalnya performa di tahun 2023, tentunya nanti di tahun 2024 akan mendapatkan dividen yield yang tentunya mungkin lebih besar apabila dia membagikan dividen payout ratio-nya setara dengan periode sebelumnya di angka 50%. Nah, bisa saja dengan angka 50%,
setara sama dengan periode sebelumnya, tentunya dividen yield-nya akan tentu saja di atas 6,68. Menurut saya prediksi saya di angka 7 ataupun bahkan 8%, teman-teman. Cukup menjanjikan, bukan? Nah, secara umum, untuk sentimennya semuanya bersifat positif. Nah, ini merupakan kenapa saya katakan emiten ini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan harga kembali ke depannya. Baik, kita menuju ke kesimpulan. Yang pertama tadi, deviasi harga sekarang dengan harga fundamental maupun harga wajarnya itu sangat-sangat jauh. Dan ini yang menjadi potensi besar menurut saya mengapa saya membahas emiten ini. Tentunya teman-teman juga boleh mengikuti kalau memang percaya dengan analisis saya, atau kalau memang memiliki analisis yang lain, boleh jangan diikuti, teman-teman. Itu tergantung dengan keinginan dari teman-teman investor. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai saham Elsa. Kalau teman-teman investor memiliki komentar, kritik, ataupun saran, boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih.